Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nila Puspitasari. Nah, sebelumnya mohon maaf ya. Ini channel saya ubah ganti nama biar gampang diingat saja ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang latihan soal P3K Guru part 1, yaitu 45 soal kompetensi manajerial yang sering keluar. Untuk itu sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video saya ya. Oke, langsung saja ke soal. Ahmad adalah salah satu karyawan terbaik di kantor. Ia baru saja dimutasi di unit yang lain yang tidak ada kaitannya dengan bidang yang biasa ia tangani. Hal yang harus ia tangani lebih lanjut adalah A. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip atau aturan kebijakan. B. Mengamati proses yang dilakukan oleh rekan kerja sejawat. C. Duduk saja sambil menunggu perintah dari atasan. D. Jarang masuk karena belum ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, di sini kuncinya teman-teman harus mencari jawaban yang tidak benar dulu. Nah, ini udah jelas ya yang C. Duduk saja sambil menunggu perintah dari atasan, ini otomatis bukan jawabannya, yaitu salah. Untuk yang D, jarang masuk karena belum ada tugas yang harus dikerjakan. Ini juga salah. Nah, berarti antara A dan juga dengan B. Yang A, berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip atau aturan kebijakan. Ini bisa jadi. Yang B, mengamati proses yang dilakukan oleh rekan kerja sejawat. Ini bisa jadi. Nah, untuk yang B, ini lingkupnya kurang luas. Jadi hanya melalui teman sejawat saja. Nah, yang A itu, ini lingkupnya luas ya, melalui arsip atau aturan kebijakan. Jadi jawabannya yang benar yaitu yang A. Next. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor Anda dimintai untuk melakukan update data pribadi secara online. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update data dan mengikuti cara mereka. Ini salah ya, masa menunggu teman kerja tanpa inisiatif sendiri. B. Melakukan update data sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim IT. Ini bisa jadi. C. Mengabaikan perintah tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. Ini otomatis juga salah, masa mengabaikan ya, salah ya. Terus yang D, mempelajari cara melakukan update dan menyiapkan berkas tertentu yang harus disiapkan. Ini bisa jadi. Nah, antara B dengan D, kita lihat ya. Kalau yang B itu melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim IT. Kalau yang D, mempelajari cara melakukan update dan menyiapkan berkas tertentu yang harus disiapkan. Jadi, kalau yang D ini atas inisiatif sendiri gitu ya. Nah, jawabannya yang benar yaitu yang D. Soal selanjutnya. Pekerjaan Anda menuntut kemampuan mengoperasikan gadget yang baik berhubungan dengan klien. Padahal saat ini adalah karyawan yang sudah berusia lanjut. Maka, hal apa yang harus Anda lakukan? A. Langsung menemui klien saat ada urusan tanpa membuat janji terlebih dahulu. Ini belum tentu ya. B. Menyerahkan semua tugas yang berhubungan dengan klien kepada yang junior pada saat di kantor. Ini jelas salah, berarti dia nggak punya rasa tanggung jawab kalau diserahkan pada junior gitu ya. C. Meminta bantuan para junior saat akan berhubungan dengan klien. Ini juga bisa jadi. D. Mencoba untuk mempelajari perkembangan teknologi saat ini. Nah, jadi di sini kata kuncinya itu meskipun sudah tua, namun kita tetap berusaha untuk belajar ya gitu ya. Jadi jawabannya yang benar yaitu yang D. Mencoba untuk mempelajari perkembangan teknologi saat ini. Next. Kantor tempat Anda bekerja ingin menciptakan produk terbaru dan membutuhkan ide para pegawainya. Sikap Anda menghadapi kondisi tersebut adalah A.
mencari ide produk baru yang belum pernah digunakan. Bisa jadi. B. Menggunakan ide yang terlintas di pikiran Anda saat ini. Ini juga bisa jadi. C. Mencari ide yang sudah umum digunakan dengan sedikit memberi inovasi. Nah, ini bisa jadi juga ya. Terus tidak terlalu peduli karena sudah ada pegawai lain yang memberikan ide ini salah. Jadi antara A, B, dan C, kita lihat jawaban yang paling benar, yaitu yang jelas yang A, yaitu kita mencari ide produk yang belum pernah digunakan. Karena kenapa nggak C? Karena dia ini idenya sudah umum, sudah biasa digunakan, namun hanya dirubah sedikit, diberi inovasi sedikit, itu sama aja enggak ya. Kalau yang A ini kan idenya bener-bener pure yang baru, jadi jawabannya yang A. Next, Anda adalah seorang pelaku atau pengusaha UMKM yang cukup berhasil sehingga mendapatkan bantuan atau kesempatan dari pemerintah setempat untuk mengembangkan usaha Anda tersebut. Respon Anda terhadap hal tersebut adalah A. Menanggapi hal tersebut dan mengembangkan usaha yang lainnya. Bisa jadi. B. Mendiskusikan dengan orang terdekat terlebih dahulu sebelum memutuskan. Berarti yang B ini Anda tidak mempunyai rasa percaya diri. Jelas salah. Yang C. Tidak menanggapi hal tersebut dan fokus pada usaha Anda yang sekarang saja. Ini juga salah. Berarti Anda takut mengambil resiko. Yang D. Mempertimbangkan hal tersebut dan melihat segala resiko yang mungkin terjadi. Ini juga takut pada resiko. Jadi jawaban yang benar yaitu yang A. Nah, menanggapi hal tersebut dan mengembangkan usaha yang lainnya. Next, Anda sedang mengerjakan pekerjaan kantor yang harus selesai sore ini. Rekan kerja Anda tiba-tiba datang dengan wajah cemberut dan bercerita bahwa ia baru saja dimarahi oleh atasannya. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Meninggalkan pekerjaan Anda dan membicarakan kebijakan atasan yang memberatkan pegawai. Nah, ini A jelas salah ya. Karena apa? Anda punya pekerjaan sendiri yang deadline sore ini. Masa harus ditinggalkan? Kita lihat yang B. Tetap mengerjakan pekerjaan Anda sambil mendengarkan ceritanya. Ini bisa jadi. Yang D. Memohon kepadanya untuk tidak mengganggu Anda karena saat ini Anda sedang dikejar deadline. Ini juga salah. Masa ada teman kita menyuruhnya untuk pergi. Meskipun kita ada kerjaan atau tugas, kita tidak boleh menyuruhnya pergi gitu ya. Yang D. Meneruskan pekerjaan dan berusaha tidak mempedulikan keinginan saudara Anda. Nah, ini sama saja dengan yang C. Salah ya. Jadi jawabannya yang benar yaitu yang B. Kita tetap mengerjakan pekerjaan kita sambil mendengarkan ceritanya, seperti itu. Next, Rina merasa bahwa beban pekerjaannya makin hari makin berat. Ia merasa bahwa rekannya lebih banyak waktu bersantai dibandingkan dengan dirinya. Padahal upah kerjanya sama dengan yang lainnya. Hal yang sebaiknya Rina lakukan adalah A. Tetap semangat mengerjakan semua tugasnya dengan penuh semangat. Ini bisa jadi. B. Mengerjakan tugas dengan asal-asalan. Ini otomatis salah ya yang B ya. Masa asal-asalan nggak semangat? C. Meminta atasan untuk meninjau beban kerja Anda. Ini salah. Yang D. Meminta atasan untuk pegawai lain agar bisa meringankan beban kerja Anda. Ini juga salah. Karena apa? Kalian diberikan tanggung jawab, berarti kalian harus mengerjakan tanggung jawab itu. Jadi jawabannya yang benar yaitu yang A. Tetap mengerjakan semua tugas dengan penuh semangat. Next. Dalam suatu kompetisi, Anda mengalami kekalahan sebanyak 2 kali dengan rival bebuyutan. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Biasa saja karena menang kalah merupakan hal biasa. Ini jelas salah. Berarti Anda ini orang tipe yang pesimis kalau yang seperti ini. B. Kecewa terhadap diri Anda dan menjadi malas dalam berarti. Ini juga salah. Berarti Anda nggak mau memiliki rasa optimis untuk terus berlatih, berjuang, seperti itu ya. Yang C. Biasa saja dan meminta pelatih untuk menambah porsi latihan. Ini bisa jadi. Yang D.
biasa saja dan menganggap bahwa potensi rival di atas Anda. Berarti ini kalian nggak percaya akan potensi diri Anda sendiri atau kemampuan diri Anda sendiri. Jadi jawaban yang benar yaitu yang C. Meskipun kita biasa aja, tapi kita harus memiliki rasa semangat untuk menambah porsi latihan, untuk meningkatkan kemampuan potensi kita, seperti itu. Next, Anda sudah mengajukan usulan kepada atasan sebanyak 2 kali. Akan tetapi, kedua usulan tersebut ditolak karena menurut atasan kurang tepat. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Merasa sangat kecewa. Ini jelas salah. Meskipun ditolak, kita jangan kecewa, tapi kita menunjukkan sikap tetap menerima gitu ya. B. Mencoba mencari alternatif lain untuk diusulkan kembali. Ini bisa jadi. Yang C. Merasa kecewa dan berusaha melupakan penolakan tersebut. Ini salah. Berarti kalian gak ada rasa optimis untuk memperbarui usulanmu tadi gitu ya. Yang D. Akan bersikap apatis di kegiatan selanjutnya. Ini juga salah. Jawaban yang benar yaitu yang B. Harus mencoba mencari alternatif usulan lain agar usulan kita itu diterima, seperti itu. Next. Hari ini terjadi serah terima jabatan pada instansi tempat Anda bekerja. Atasan Anda sebelumnya menerapkan sistem kerja rileks dengan hasil yang baik. Kini dipindah di cabang X. Sementara atasan Anda yang baru merupakan kepala di cabang Y. Merupakan salah satu atasan yang berprestasi pada tingkat provinsi. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar. Ini tidak tepat, kurang tepat ya. B. Menyesuaikan cara kerja atasan yang baru agar hasilnya baik. Ini bisa jadi. C. Membicarakan hal tersebut dengan rekan kerja Anda. Ini kurang tepat juga. D. Protes keputusan tersebut pada kantor pusat karena sudah terlanjur cocok dengan gaya kepemimpinan atasan yang sebelumnya. Ini juga salah. Berarti kalian tidak bisa menyesuaikan diri dengan atau tidak bisa beradaptasi dengan orang baru, seperti itu. Jadi jawabannya yang benar yaitu yang B. Menyesuaikan cara kerja atasan yang baru agar hasilnya baik, seperti itu. Next. Suatu hari sahabat Anda yang berbeda kelas meminta kunci jawaban yang telah diberikan pada kelas Anda. Hari ini, karena di kelas sahabat Anda akan mengadakan ulangan dengan soal yang sama di hari yang berbeda. Respon yang akan Anda berikan adalah A. Melakukan untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Ini tidak tepat ya, karena masa kita membocorkan uji jawaban gitu ya, tidak baik. B. Menolak baik-baik sambil menjelaskan alasannya. Bisa jadi. C. Memberikan soalnya agar persahabatan Anda tidak renggang. Ini juga salah, kurang tepat. D. Mempertimbangkan resikonya terlebih dahulu dan Anda akan melakukan jika memungkinkan. Ini juga salah. Berarti Anda memiliki keinginan untuk memberikan kunci jawabannya tersebut. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B. Menolak baik-baik sambil menjelaskan alasannya. Next. Anda sebagai ASN P3K yang baru diterima bekerja di suatu instansi, di mana Anda dipertemukan dengan rekan kerja yang pekerja keras. Bagaimana sikap Anda? A. Berusaha menyesuaikan dengan teman Anda, bisa jadi. B. Bekerja seperti biasanya. Berarti ini Anda tidak ada keinginan untuk bekerja lebih baik. Ini kurang tepat. C. Bekerja keras sesuai dengan tupoksi yang diterima. Ini bisa jadi. D. Bekerja penuh integritas dan profesional di bidangnya. Ini bisa jadi. Jadi ASN yang baik itu kita bekerja dengan penuh integritas dan profesional dalam bidangnya. Jadi jawabannya yang tepat yaitu yang D. Next. Prinsip yang paling Anda utamakan sebagai warga negara yang berketuhanan di lingkungan kerja Anda adalah A. Kerelaan untuk menjalin peribadatan sesuai keyakinan beragama masing-masing. B. Meyakini niat ini dengan sepenuhnya ajaran agama yang dianut. C. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang ajaran agama dan keyakinan masing-masing. D. Kesediaan berkorban untuk kebaikan sesama.
Nah, jawabannya yaitu yang B. Meyakini niat ini dengan sepenuhnya ajaran agama yang dianut masing-masing, seperti itu ya. Next. Menurut Anda, apa yang paling utama akan Anda lakukan sebelum melakukan presentasi dengan rekan kerja Anda? Yang Anda lakukan adalah A. Mempersiapkan diri dengan membaca materi presentasi. Bisa jadi B. Anda yakin bahwa Anda akan berhasil. Nah, ini juga bisa jadi ya, kan harus optimis gitu ya. C. Anda harus memahami materi itu. Ini juga dia membuat presentasi yang baik dan unik. Ini juga. Nah, jadi kalau kita sebelum melakukan presentasi, hal yang paling benar di antara 4 jawaban ini yaitu yang A. Kita harus mempersiapkan diri dengan membaca materi presentasi agar kita mengetahui isi ya yang akan kita sampaikan seperti apa gitu ya. Next. Pada suatu hari Anda datang terlambat ke kantor, padahal ada jadwal presentasi. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta maaf pada anggota yang hadir via telepon bahwa Anda terlambat. Ini bisa jadi mengabari terlebih dahulu kalau kita terlambat, seperti itu ya. B. Meminta maaf dan berjanji dalam diri Anda akan berangkat lebih pagi dari rumah. Ini juga bisa jadi. C. Meminta teman untuk memberitahukan anggota yang hadir bahwa Anda terlambat. Nah, ini tuh kurang tepat. Seharusnya ini kalian langsung memberitahukan bukan meminta teman untuk memberitahukan gitu ya. Yang D. Menghubungi ketua atasan untuk belajar mandiri. Ini juga kurang tepat. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Kita meminta maaf pada anggota yang hadir melalui via telepon gitu ya, bahwa Anda itu terlambat gitu. Next. Anda ditugaskan kepala instansi Anda untuk membeli laptop, di mana laptop tersebut akan digunakan untuk pekerjaan administrasi. Kebetulan di situ bagian sarana prasarana. Bagaimana sikap Anda? A. Berusaha membeli laptop di toko yang bagus. B. Menolak karena bukan ranah Anda membeli laptop. Ini juga kurang tepat. C. Mengajak rekan kerja untuk membeli laptop bersama-sama. Ini kurang tepat ya. D. Menyarankan yang pintar di bidang itu untuk membeli karena sudah berpengalaman. Ini kurang tepat. Berarti Anda tidak memiliki rasa optimis. Anda ditunjuk, masa Anda harus menyerahkan kepada orang lain seperti itu. Jadi jawaban yang benar yaitu yang A. Kita harus berusaha membeli laptop di toko yang bagus, bahwa kita mampu membeli walaupun kita itu tidak di bidang itu, seperti itu. Next. Anda diminta atasan untuk membuat profil instansi Anda yang digunakan untuk rapat besok. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab Anda, padahal Anda tidak ahli dalam bidang itu. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membuat profil sekolah dengan sebaik mungkin. Bisa jadi. B. Bekerja sama dengan rekan kerja yang ahli di bidang itu. Bisa jadi. C. Menolaknya karena Anda tidak mahir. Ini jelas salah ya, kurang tepat ya. C. Meminta maaf bahwa Anda tidak bisa. Ini juga kurang tepat. Jadi kalau Anda ditunjuk, jadi kita itu ditunjuk berarti tandanya Anda itu mampu bagi yang menunjuk itu tadi. Kalau ditunjuk atasan berarti Anda itu mampu membuat seperti itu. Jadi jawabannya yang benar yaitu yang A. Membuat profil sekolah dengan sebaik mungkin gitu ya. Harus optimis. Next. Anda selaku ketua panitia kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban. Sebagai ketua, maka Anda akan A. Anda menugaskan pembuatan laporan pertanggungjawaban kepada anggota. Berarti ini kurang tepat ya. Berarti kalian tidak bisa bertanggung jawab atas tanggung jawab yang telah diberikan kepada Anda. Kan Anda yang membuat laporannya, seperti itu ya. B. Anda bersama anggota menyusun laporan pertanggungjawaban. Bisa jadi. C. Anda sendiri yang menyusun laporan pertanggungjawaban tanpa minta bantuan anggota. Bisa jadi. D. Anda menyuruh sekretaris yang mengerjakan. Jelas ini kurang tepat. Antara B dan C, jawaban yang tepat yaitu yang C.
Anda sendiri yang menyusun laporan pertanggungjawaban tanpa meminta bantuan pada anggota. Next. Jika Anda sebagai pemimpin di dinas terkait, kebetulan bawahan Anda melakukan tugasnya dengan sangat baik, maka Anda akan A. memuji secara proporsional. B. Puas tidak perlu memberi pujian. C. Tak ingin memujinya. D. Hal yang biasa bagi Anda. Nah, jawabannya benar yaitu yang A. Memuji secara proporsional. Next. Anda diutus mengikuti suatu diklat mewakili instansi. Oleh panitia penyelenggara, Anda ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak Anda kenal. Padahal tugas diklat banyak yang harus diselesaikan hari itu juga. Sikap Anda adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. Ini otomatis kurang tepat ya. B. Memprotes keputusan panitia penyelenggara. Ini juga kurang tepat. C. Menerima aturan panitia penyelenggara dan berusaha bekerja keras. Bisa jadi. D. Memarahi panitia karena Anda tidak suka. Ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya yang C. Menerima aturan panitia penyelenggara dan berusaha bekerja dengan keras. Next. Menurut Anda, pernyataan di bawah ini yang paling menunjukkan kondisi Anda dalam situasi yang menekan di lingkungan kerja Anda adalah A. Memahami perasaan orang lain. B. Menerima pendapat orang lain untuk mencapai kesepakatan. C. Bersedia mengungkapkan perasaan dan pikirannya secara terbuka pada orang di sekitarnya. D. Tetap dapat berpikir, ini berpikir ya, berpikir dan berkonsentrasi dengan tenang. Otomatis jawaban yang paling benar yaitu yang D. Tetap dapat berpikir dan berkonsentrasi dengan tenang. Next. Apabila ada rekan sejawat yang menghadapi kesulitan sedangkan Anda sedang sibuk, pilihan tindakan Anda adalah A. Menemani rekan sejawat dalam menghadapi kesulitan. B. Langsung membantu rekan sejawat yang mendapat kesulitan dalam menyelesaikan tugas. C. Menyapa dan menanyakan keadaan rekan sejawat tersebut. D. Menanyakan kepadanya apakah membutuhkan bantuan. Jawaban yang benar yaitu yang B. Next. Bila rekan Anda membutuhkan bantuan padahal Anda juga ada tugas yang diselesaikan, hari itu juga bagaimana sikap Anda? A. Datang padanya dan berkata bahwa Anda sedang sibuk. B. Meminta maaf kepadanya karena Anda ada tugas deadline juga. C. Menyuruh rekan kerja Anda untuk diam. D. Tidak menghiraukannya. Nah, ini jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Kita meminta maaf kepadanya karena ada tugas deadline juga, seperti itu ya. Next. Bila Anda ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat pendek, anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang ditugaskan untuknya. Bagaimana sikap Anda? A. Bekerja sendiri, yang penting cepat selesai. B. Membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur anggota untuk menyelesaikannya. C. Mengancam dan mengeluarkan anggota tim yang tidak serius dalam bekerja. Ini otomatis salah ya, kurang tepat. D. Menasihati mereka agar sadar dan menyelesaikannya. Jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur anggota untuk menyelesaikannya. Next. Ketika kerja bakti di instansi Anda, ada salah satu teman Anda yang malas membantu. Bagaimana sikap Anda yang baik? A. Anda akan menegurnya dan mengajak bekerja bakti bersama. B. Memberi pengertian untuk saling membantu. C. Dihadapi dengan senyuman dan sadar kalau teman Anda pemalas. D. Tak ingin memikirkan teman Anda. Jadi jawaban yang paling benar yaitu yang A. Anda akan menegurnya dan mengajak kerja bakti bersama.
Maaf, bukan A ya. Jadi jawaban yang benar yaitu yang B. Kita harus memberi pengertian untuk saling membantu seperti itu. Next. Mungkin Anda pernah dianggap orang yang malas dan kurang bisa bekerja sama di dalam sebuah tempat kerja. Bagaimana Anda menyikapi hal itu? A. Anda akan marah pada orang itu. Ini kurang tepat. Masa harus marah-marah? B. Dihadapi dengan senyuman. Bisa jadi. C. Tidak ingin memikirkan hal itu. Ini juga kurang tepat. D. Anda akan membuktikan bahwa hal itu tidak ada benarnya. Nah, ini jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Kita harus membuktikan bahwa kita itu tidak malas dan kita itu bisa bekerja sama dengan rekan kerja dalam suatu tempat yang sama seperti itu. Next. Anda sering melihat teman Anda datang terlambat ke kantor. Sikap Anda dalam menghadapi masalah tersebut adalah A. Mengikuti kebiasaan teman Anda untuk menjaga solidaritas antar pegawai. Ini salah, masa kebiasaan buruk diikuti gitu ya. B. Membiarkan saja karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak lama. Ini juga kurang tepat. C. Membiarkan saja dan tetap bekerja sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Bisa jadi. D. Menyarankan kepada teman Anda agar teman Anda juga terlambat pulang sehingga durasi jam kerja tetap terpenuhi. Nah, ini kurang tepat juga. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C. Kita membiarkan saja dan tetap bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kita tidak boleh ikut-ikut campur untuk datang terlambat seperti itu ya. Next. Sebagai pegawai ASNP 3K di instansi Anda bekerja, kadang meminta uang transportasi. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan peraturan instansi, maka sikap Anda A. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Bisa jadi. B. Tidak ingin melakukannya karena hal itu merupakan korupsi. Ini juga bisa jadi. C. Mengumpat dalam hati. Ini kurang tepat. D. Melakukan jika memang terpaksa karena kebutuhan ini juga tidak jadi. Tidak tepat gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu menurut saya yaitu yang A. Kita berusaha semampunya untuk tidak melakukan korupsi karena itu termasuk korupsi ya, kita meminta uang transportasi itu tadi ya. Next. Di instansi tempat Anda bekerja sedang mengalami penurunan keuangan, sehingga banyak pekerja yang pindah ke tempat lain yang menjanjikan keuntungan besar. Bagaimana sikap Anda? A. Tempat Anda bekerja memang sudah kacau. Kurang tepat. B. Anda tidak akan pindah ke tempat kerja lain karena Anda merasa cocok dengan pekerjaan yang Anda tekuni ini. Bisa jadi. C. Perusahaan harus segera melakukan konsolidasi. Ini juga bisa jadi. D. Seharusnya tempat Anda bekerja introspeksi diri karena banyak karyawan yang keluar. Ini juga bisa jadi. Jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Nah, perusahaan itu harus introspeksi diri ya. Kenapa karyawannya banyak yang keluar gitu, seperti itu. Next. Anda telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi, di mana presentasi akan dilakukan di kantor pada besok pagi. Apa yang akan Anda lakukan? A. Anda yakin presentasi besok akan berjalan dengan lancar dan sukses, namun Anda tetap harus mempersiapkan diri dengan maksimal. Ini bisa jadi. B. Meski begitu, Anda cemas kalau besok presentasi mengalami kendala. Ini kurang tepat, berarti Anda pesimis gitu ya. C. Berserah diri jika memang besok ada kendala. Ini juga kurang tepat, berarti nggak yakin gitu ya. Dia tidak bisa tidur memikirkan presentasi besok pagi. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Kita harus optimis bahwa besok presentasi berjalan lancar seperti itu, dengan mempersiapkan secara maksimal. Next. Ketika di tempat Anda bekerja ada kompetensi kenaikan pangkat, sedangkan ada salah satu teman Anda yang tidak fair dalam berkompetisi atau tidak jujur ya. Bagaimana sikap Anda? A. Tidak menegurnya karena takut terjadi salah paham. Kurang tepat. B. Diam-diam melaporkan pada atasan sehingga saya berpeluang untuk menang. Ini juga kurang tepat ya.
C. Menegurnya, dan jika orang tersebut tidak bersedia memperbaiki, maka Anda akan melaporkan pada pimpinan. Ini bisa jadi. Yang D. Mendiamkan saja, ini kurang tepat. Jadi jawabannya yaitu yang C. Kita harus berbicara dengan dia terlebih dahulu, jangan langsung lapor kepada atasan seperti itu. Next. Dalam kaitannya dengan perubahan di lingkungan kerja Anda secara umum, Anda dinilai orang lain sebagai orang yang A. Butuh waktu untuk bergaul dengan akrab dengan orang lain. Ini kurang tepat. Karena kalau kita ada di tempat lain, kita itu harus segera mungkin beradaptasi seperti itu ya. B. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. Ini juga kurang tepat, berarti kalian itu sibuk mengurusi ke orang lain seperti itu ya. C. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan, ini juga kurang tepat. Yang D. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Kita harus segera mungkin menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan kerja kita yang baru seperti itu. Next. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi digitalisasi yang baru, sebagai pegawai ASN di kantor instansi Anda diminta untuk melakukan update data secara online atau secara mandiri. Tindakan yang Anda lakukan adalah A. Menunggu rekan kerja lain untuk melakukan update dan mengikuti cara kerja mereka. Ini kurang tepat. Masa kita harus menunggu tanpa inisiatif kita sendiri gitu ya. B. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. Ini bisa jadi. C. Mempelajari cara melakukan update data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Ini juga bisa jadi. D. Mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem sedang proses uji coba. Ini kurang tepat. Jadi antara B dan C. Nah, di sini jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Ini kita yang C itu kita lebih mandiri gitu ya. Kita harus belajar sendiri. Nanti kalau sudah tidak bisa, kita baru meminta bantuan kepada orang yang ahli seperti itu. Jawabannya yang tepat yaitu yang C. Next. Bila jadwal kerja yang biasa Anda lakukan diubah-ubah oleh atasan Anda, apa yang akan Anda lakukan? A. Biasa saja dan menerimanya karena sudah kewajiban. B. Tertantang, bersemangat, dan berusaha menyesuaikan diri dengan jadwal baru. Ini jelas benar ya. C. Marah-marah pada atasan. Ini juga kurang tepat. D. Panik. Ini panik. Gelisah, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C. Yang B. Kita meskipun jadwalnya diubah-ubah oleh atasan, kita itu harus tetap bersemangat, merasa tertantang, dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan jadwal yang baru. Next. Atasan Anda hari ini tidak berada di instansi Anda. Teman Anda mengajak Anda untuk bekerja lebih santai. Sikap Anda: A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Ini bisa jadi. B. Mengikuti ajakannya dan bersantai. Ini kurang tepat. Masa kita harus mengikut hal yang tidak baik gitu ya. C. Ragu-ragu untuk melakukan pekerjaan Anda. Ini juga kurang tepat. Berarti Anda tidak yakin untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Malah Anda ragu-ragu ingin ikut apa enggak seperti itu ya. Kurang mempunyai pendirian seperti itu. Yang D. Jika memang tidak ada yang mengawasi, boleh saja bersantai. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat yaitu tetap A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda meskipun tidak ada bos yang mengawasinya. Seperti itu. Next. Ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban Anda, maka Anda A. akan bertanggung jawab sepenuhnya. Bisa jadi B. Membiarkan masalah tetap berlangsung. Ini kurang tepat. C. Melihat dulu adakah orang lain yang juga turut bersalah dalam kejadian tersebut. Ini juga kurang tepat. D. Mungkin ada pihak lain yang bertanggung jawab. Ini juga kurang tepat. Jawabannya yaitu yang jelas yang A. Kita tetap harus bertanggung jawab sepenuhnya. Next. Anda selaku ketua panitia, ini sudah ya tadi ya. Next. Ketika diberi penawaran untuk mengikuti kegiatan seminar yang akan mendukung kinerja Anda, sikap Anda adalah A. Anda akan ikut jika ditugaskan karena masih ada teman yang lebih pantas ikut. Ini kurang tepat ya. Berarti Anda tidak ingin
mengikuti, Anda hanya ingin ditunjuk, nggak ada inisiatif sendiri seperti itu ya. B, Anda merasa sudah berkompeten dan sudah sesuai kualifikasi akademik, berarti ini juga kurang tepat. C, Anda mengajukan permohonan untuk ikut seminar demi kemajuan karir Anda, ini bisa jadi. D, Anda menyarankan teman Anda untuk ikut, ini kurang tepat. Jadi jawabannya yang benar yaitu yang C. Apabila ada penawaran, kita harus penawaran seminar yang akan mendukung kinerja pekerjaan Anda, itu kita harus mengajukan untuk ikut. Karena apa? Yaitu untuk meningkatkan kinerja kita seperti itu ya, dengan banyak-banyak pengalaman seperti itu. Next, jika Anda melanggar keputusan hasil musyawarah mufakat yang telah disepakati semua anggota, maka Anda akan A, memberi alasan yang mungkin dapat diterima mengapa Anda melanggar keputusan. B, Anda akan menerima teguran tersebut karena memang menjadi konsekuensi Anda sendiri. C, menyuap anggota kelompok. D, menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban yang baik untuk diberikan. Jadi, jika Anda melanggar keputusan hasil musyawarah mufakat yang telah disepakati semua anggota, maka Anda itu akan kita itu menerima teguran ya, karena memang menjadi konsekuensi kita itu tadi. Jawabannya benar yaitu yang B. Next, Anda mendengar kabar jika 2 hari yang lalu ada 2 ASN P3K guru PJOK terlibat dalam perkelahian. Apa yang Anda lakukan sebagai pimpinan setelah mendengar kabar tersebut? A, memarahi 2 ASN PJOK tersebut. B, mengajak 2 ASN guru PJOK menemukan keputusan tindak lanjutnya. C, memberikan kesempatan ASN P3K guru PJOK bicara mengungkapkan pikiran dan perasaannya. D, bertanya kepada kedua ASN guru PJOK yang bersangkutan tentang kebenaran kabar tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Kita harus bertanya pada yang bersangkutan, jangan asal percaya pada omongan orang lain seperti itu ya. Next, sebagai ASN P3K guru PJOK yang baru diterima di suatu instansi, Anda dipertemukan dengan teman-teman pekerja keras. Bagaimana sikap Anda? A, berusaha menyesuaikan dengan teman Anda, bisa jadi. B, bekerja seperti biasa, berarti ini kalian tidak ada keinginan untuk bekerja lebih baik lagi, kurang tepat ya. Jadi C, bekerja keras sesuatu tupoksi yang diterima, bisa jadi. D, bekerja keras penuh integritas dan profesional di bidangnya, ini juga bisa jadi. Yang paling tepat yaitu yang D, bekerja keras dengan penuh integritas dan profesional di bidangnya. Next, menurut Anda, pernyataan di bawah ini yang menunjukkan kondisi Anda dalam situasi yang menekan di lingkungan kerja Anda adalah A, memahami perasaan orang lain. B, menerima pendapat orang lain untuk mencapai kesepakatan. C, bersedia mengungkapkan perasaan dan pikiran secara terbuka pada orang di sekitarnya. D, tetap dapat berpikir dan berkonsentrasi dengan tenang. Jawabannya paling tepat yaitu yang D. Kita harus tetap berpikir dan berkonsentrasi dengan tenang. Next, di kantor tempat Anda bekerja seringkali dijumpai pegawai yang membuang sampah di sembarang tempat. Meskipun sudah ada peringatan dan larangan. Sebagai atasan yang harus memberikan keteladanan pada bawahannya, solusi yang tepat untuk menghadapi permasalahan tersebut bagi Anda adalah A, aktif menggiatkan aksi untuk membuang sampah pada tempatnya secara verbal dan tertulis serta meminta pihak instansi menyediakan tempat sampah. B, mengajak bawahan membuat kerajinan tangan dari limbah sampah agar menjadi bermanfaat. C, memberikan teguran kepada bawahan yang membuang sampah sembarangan. D, berdiam diri karena merasa bukan tanggung jawab Anda. Jawaban yang paling benar yaitu yang C. Next, pada saat Anda mau berangkat bekerja ke kantor, ada teman Anda yang ke rumah Anda untuk meminjam uang untuk anaknya berobat. Apa yang Anda lakukan? A, meminta maaf dan menyuruh kembali nanti siang. Ini kurang tepat ya. B, menemuinya dan menyuruhnya pergi. Ini juga kurang tepat.
C. Meminjami sebagian uang yang Anda punyai lalu berangkat kerja, ini bisa jadi. D. Meminta maaf kalau Anda tidak punya uang, ini juga kurang tepat. Jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Next. Sebagai seorang ASN P3K di salah satu instansi yang sering terlambat karena harus mengantar anaknya ke sekolah terlebih dahulu. Hal ini membuat proses pekerjaannya menjadi terlambat. Sebagai rekan kerja, apa yang Anda lakukan? A. Melapor kepada kepala sekolah agar guru tersebut dinasihati, ini kurang tepat ya, jangan langsung melapor kepada atasan. B. Memberikan usulan kepada kepala sekolah untuk melakukan evaluasi kedisiplinan di jam kerja, ini bisa jadi. C. Melakukan pendekatan personal kepada rekan kerja tersebut dan memberikan solusi alternatif agar dapat mengulang waktu, ini bisa jadi. D. Meminta kepada teman dekatnya untuk mengingatkan ASN tersebut agar lebih memperhatikan kedisiplinannya, ini bisa jadi. Jawabannya paling tepat yaitu yang C. Kita harus membicarakan hal ini secara personal dulu kepada yang bersangkutan. Nanti kalau dia sudah benar-benar tidak bisa, nanti baru dilaporkan atau dibahas dengan yang atasan. Nah, udah selesai. Terima kasih. Itu tadi adalah latihan soal P3K guru tentang kompetensi manajerial ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.